Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erma Pratiwi, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 2510418074. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Peseksu kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, semangat. Alhamdulillah hari ini semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Siap belajar, silakan keluarkan alat tulisnya. Bukunya dikeluarkan, penanya dikeluarkan. Anak-anakku sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hari ini nihil ya. Sebagai rasa cinta terhadap tanah air dan kalian adalah generasi penerus bangsa, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan anak-anakku sekalian berdiri.
terima kasih sekali. Penuh semangat hari ini. Silahkan duduk kembali. Hari ini seperti yang terlihat, materi kita menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi ini, adakah yang ingat materi minggu lalu? Asmaul Husna. Apa aja Asmaul Husnanya? Asani, Al-Nasir. Nah, ya, hari ini kita menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, apakah hari ini kalian sholat? Alhamdulillah. Anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami apa itu makna sholat dan zikir. Kemudian, peserta didik mengetahui manfaat dan dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pelajaran hari ini kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan. Bagaimana nanti sholat, bagaimana nanti berzikir. Sebelum memasuki materi inti, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Masih fokus? Masih. Ibu mau tes nih. Coba tepuk fokus dulu. Tepuk fokus coba dipimpin oleh Najwa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sekali lagi tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Fokus. Nah, pernahkah kalian merasa perbedaan kondisi hati sebelum dan sesudah sholat? Bagaimana keadaannya? Sebelumnya? Sesudahnya? Berarti ada perbedaan. Bagaimana perasaan itu memengaruhi cara Anda memandang sebuah godaan atau masalah? Bagaimana? Tidak mudah tergoda. Pinter. Untuk lebih memahami ini, marilah kalian lihat video berikut ini. Ayo dong, sebentar lagi kan bel masuk sudah berdering. Loh, kenapa kamu ngambil batu? Apa salahnya gitu sampai kau lempar batu? Biarlah dong, ada jadi. Jadi kenapa pakai batu? Bukan hanya itu. Tadi kucing juga udah tendang pakai batu. Dan anak ayam sudah senang dari gerobak mainan. Nanti kan? Kamu tidak pernah sholat ya dong? Kita sholat. Kalau kamu sholat, kenapa kamu jahat dengan binatang? Memang ada hubungannya sholat dengan binatang. Berarti tidak mengerti. Lalu apa? Kata ayahku, kalau orang sholat tidak akan pernah bertindak kejam. Nah, sudah bilang sholat. Ayo. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, kalau orang sholat tidak akan berbuat keji. Jadi kalau sering jahat binatang, pasti sholatnya itu belum benar. Dengar kan? Makanya aku bilang jangan jahat dengan binatang. Bagaimana katanya di sana? Bagaimana? Ada yang tahu apa dari isi video tadi? Oh, Teddy. Nah, iya katanya Ibu Guru tadi,
Apabila kita sholat dengan baik, maka akan tercermin dengan tingkah laku kita. Yuk, untuk lebih memahami, kita masuk ke materi inti. Yang pertama, apa itu ada makna sholat? Secara bahasa katanya, sholat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta pertolongan. Kata sholat berasal dari kata Arab. Apa katanya? Sholat. Berupa turunan dari yusolli atau sholatan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Bacakanlah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa katanya? Dan ketahuilah mengingat Allah. Nah, sholat itu lebih utama daripada katanya ibadah yang lain. Makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat siapa? Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katanya diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari ya, harus sering-sering sadar diri, harus sering-sering bersyukur, harus sering-sering mengingat Allah. Agar apa? Agar kita tidak karena Allah itu maha besar, maha kaya, maha kuasa. Kalau kita ingat apalah kita, Allah itu maha besar. Agar kita tidak sombong, selalu ingat, mau berbuat apa itu selalu ingat Allah. Sampai sini paham? Paham? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kalian akan lebih bekerja sama. Ibu akan memberikan LKPD. Sebelum memberikan LKPD, dengarkan instruksinya. Ya, nanti di situ ada nama kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan sesuai dengan minggu yang lalu? Ini sudah duduk per kelompok? Ya kan? Ini ada nama kelompok, nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, itu kelompok 4. Itu ada kelas berapa? Kelas 7, katanya ada materinya. Di sini ada baca ceritanya, ada narasi kasus. Ada latar belakangnya apa, ada kasusnya apa. Dibaca dulu, nanti baru kalian sambungkan dengan jawaban yang ada di LKPD. Berdiskusilah setiap kelompok. Paham? Paham ya? Pahami, baca dulu kasusnya itu di situ. Terus dari penjabaran ceritanya itu kalian kaitkan jawabannya, soalnya yang ada di situ. Ada kesulitan? Tidak? Sudah? Kelompok sebelah sini? Belum? Yang sebelah sini sudah? Bentar ya, kita tunggu temanmu yang masih berdiskusi. Sudah semuanya? Kalau sebelah sini tadi sudah, yang sebelah sini sudah? Sudah semua? Kalau sudah, Ibu minta
presentasikan dari hasil diskusi kalian di situ ya soal LKPD. Siapa yang mau duluan nih? Kelompok yang mana yang mau duluan? Perwakilan aja Ibu mintakan, kalau di situ kan kalian sudah berdiskusi. Boleh perwakilan aja boleh diwakilkan untuk ke depannya. Kelompok mana yang mau? Kelompok Jelsi dulu. Maju sebelah sini, Jel. Nih, katanya di situ ada cerita seorang Ahmad yang dulu katanya berlaku negatif lah ya dalam kehidupannya, sering mencuri, sering membolos, terus sering membuli. Setelah dia rajin sholat, katanya, sholat dan zikir, Ahmad mulai merasakan perbuatan besar dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar, jujur, dan menjauhi perbuatan buruk. Bagaimana sholat dan zikir dapat membantu seseorang mencegah melakukan perbuatan keji dan mungkar? Kelompok Jelsi boleh dijawab? Sholat dan zikir merupakan ibadah yang mengingatkan manusia akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan khusyuk dan berzikir secara rutin, hatinya akan lebih terjaga dan sensitif terhadap perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Artinya, sholat yang benar akan membentuk kesadaran spiritual yang tinggi, membuat seseorang merasa diawasi oleh Allah sehingga enggan melakukan hal-hal buruk. Oh iya, ketika seseorang bisa ditangkap nak? Apa katanya ketika seseorang melakukan sholat dengan khusyuk? Ya, hatinya akan lebih terjaga dari perbuatan. Betul jawaban kelompok mereka? Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Sudah rileks, tidak mumet lagi? Wah, untuk mengukur kemampuan dan pemahaman materi apa yang Ibu jelaskan, kalau tadi berdiskusi kelompok, ini Ibu kasih tugas evaluasi individu, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini Ibu lihat salah satu dari temanmu bagus nih, sudah bisa mengerjakan soal ini. Nilainya juga bagus. Artinya kalian memahami ya materi hari ini. Itu nilainya bagus, jawabannya sudah paham. Jadi apa nih kesimpulan pelajaran hari ini? Bahwasanya sholat dan zikir. Apa, Sonia? Oh iya, bisa menenangkan hati. Memberi ketenangan jiwa. Nah, dengan pelajaran materi hari ini, Pajang Ibu menjelaskan. Terakhir, bagaimanakah perasaan kalian hari ini tentang pelajaran hari ini? Terus, materi yang akan datang, pelajarilah tentang sejarah peradaban Islam. Jangan lupa belajar ya. Ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.